Oke, selamat sore, Mas. Mau minta waktunya sebentar ya untuk wawancara sih. Karena kan Mas Sultan di sini pernah handle project NOI dari awal dan juga handle project Dogen juga dari awal. Atau kita sebutnya NOI itu invoicing. Nah, ada beberapa pertanyaan sih. Kan kita di NOI itu berhasil menyelesaikan lebih cepat ya. Nah, itu pengen tahu aja sih fase uh, apa aja penyebab-penyebabnya, apa yang membedakan sehingga bisa jadi lebih cepat. Sebelumnya mungkin boleh diceritain dulu nggak fase perencanaan awalnya dari NOI sama di Dogen itu ada bedanya di part apa? Oke, eh, selamat siang Mbak Kansa. Kalau untuk dari dua project itu, mungkin yang pertama itu untuk yang di NOI atau invoicing ya, project invoicing itu, eh pertama sama sebenarnya, sama-sama ada requirement gathering gitu ya. Cuma kalau yang di OI, di invoicing itu sudah ada untuk contoh aplikasinya. Jadi kita nggak ada apa namanya ya, nggak ada berangan-angan atau berimajinasi gitu ya terkait dengan eh, im- terkait dengan proyeknya nanti seperti apa gitu. Nah, terus yang kedua itu untuk planningnya sendiri di awal itu sudah ditentukan gitu ya untuk yang invoicing itu sendiri. Jadi lebih kelihatan juga untuk planningnya seperti apa di tas-tasnya juga, ketika selama pengerjaan itu seperti apa itu udah kelihatan semuanya gitu. Terus juga untuk perbedaannya antara Dogen sama si invoicing ini sendiri itu mungkin, hmm, yang pertama dari ininya sih, dari apa ya, core-nya ya, aplikasi core-nya itu pasti berbeda. Terus yang kedua dari segi planning ya, setauku itu untuk yang di invoicing itu masih eh itu udah oke, udah tergambar jelas kalau ada request dari user ya kita tampung dulu. Kalau memang itu request dari user memungkinkan untuk dikerjakan selama development, itu langsung dikerjakan. Itu udah jelas rules-nya seperti apa gitu. Dan untuk yang di Dogen sendiri itu untuk terkait dengan proyeknya seperti apa, itu sama-sama sebenarnya ada requirement gathering juga. Cuman untuk yang di Dogen kita acuannya itu ada di prototype. Sedangkan untuk yang di prototype pun itu kadangkala masih ada perubahan gitu ya. Jadi kadang ada di halaman salah satu mm, project token itu kadangkala ada yang berubah kayak gitu. Nah, itu sebenarnya eh, perlu disesuaikan gitu ya, perlu disesuaikan dan perlu langsung dikerjakan gitu. Akibatnya nanti selama development yang awalnya kita tasnya udah ada itu jadi tergeser kayak gitu sih Mbak Kansa kira-kira ya. Cuma kurang lebih Oke, planning ada dari awal udah ada, cuma implementasinya ya itu yang berbeda gitu. oke. Mungkin sebelum lebih jauh ya, aku mau tanya dulu berarti kalau menurut dari POV Mas Sultan ya sebagai seorang QA, eh, antara Project Dogen sama lo itu sebenarnya kompleks mana, Mas? Untuk kompleksitas sendiri itu untuk kompleksitas antara dua project itu lebih kompleks invoicing sih kalau bisa di. Lebih kompleks invoicing ya. Jadi Oke. untuk fiturnya lebih banyak di invoicing, terus juga dependensi ke third party juga banyak yang invoicing kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Itu untuk monitoringnya sendiri setiap hari ada ini ya? Ada sama-sama ada daily kah atau gimana? Oke, kalau untuk daily-nya itu ada DSU sih. Jadi tiap hari itu dari kita ada daily stand up. Jadi progresnya nyampe mana kita report, tas hariannya nyampe mana di report, terus planning ke depannya mau ngerjain apa. Kalau di QA sendiri itu mau mengujikan yang mana, terus requirement-nya seperti apa, itu sudah eh, dijelaskan selama DSU itu. Oke, dua-duanya ada ya? Berarti ya, Mas Sultan Dua-duanya, ya? dua-duanya ada.
Oke, oke, oke. Itu udah oke. Terus kalau meetingnya dengan klien sendiri gimana? Apakah ada meeting dengan klien, apanya weekly aja atau ada reportingnya sekalian demo gitu? Atau dari Mas Nathannya biasanya ikut nggak Mas ya? Oke, untuk dari kedua project ya, kalau di invoicing sendiri, kalau ada requirement yang kurang jelas, biasanya langsung tanya ke klien. Di Mm-mm. di Dogen kayak gitu juga sama. Jadi kalau ada yang kurang jelas, kadang-kala langsung ke klien sih kayak gitu. Oke, oke. Aku mau tanya juga yang di bagiannya tadi ada requirement gathering ya, requirement gathering. Kalau dari dokumen yang aku terima itu kan agak ada beda ya, dimana kalau misalnya invoicing itu tuh sudah terdefine di awal projectnya apa aja, terus fiturnya apa aja, bahkan sampai ke contoh datanya apa aja gitu. Sedangkan kalau di Dogen itu tidak sampai sejauh itu. Nah itu sebenarnya berdampak nggak sih kalau menurut Mas Sultan untuk segi efektivitas project? Oke, untuk dari dua requirement itu ya, eh, yang pertama udah ada simulasinya, contoh datanya seperti apa, ekspektasi klien sebenarnya seperti apa, realitanya Hmm. gitu ya. Eh, Lebih enak yang jelas sih. Jadi kalau di invoicing itu kan ini ya lebih kompleks, meskipun lebih kompleks itu ekspektasi dari klien tuh udah kelihatan, udah tahu gitu. Jadi selama pengerjaan kita ya pasti nggak ini ya udah yakin gitu apa yang akan dikerjakan gitu sudah sesuai banget lah dengan requirementnya. Sedangkan kalau yang di Dogen itu bisa dibilang kita masih berangan-angan gitu ya. Ini beneran nggak nih yang dikerjain seperti itu? Karena untuk datanya sendiri kita masih apa ya masih abu-abu lah. Jadi yang kita generate itu sebenarnya bener nggak, terus apa namanya dependensi ke third party-nya. Kalau nggak salah itu waktu di Dogen itu pakai ini ya, pakai third party-nya tuh punya Microsoft. Jadi Hmm. bisa connect ke Google Docs, sorry ke Word-nya ya, Word-nya 365 untuk sign-nya. Itu kadang-kala tuh apa ya masih nggak sesuai gitu sama ekspektasinya karena ketika kita minta contoh data atau template yang biasanya digunakan dokumennya itu seperti apa itu masih apa ya masih sulit gitu jadi nggak terlalu cepat gitu untuk mengerjakan jadi lebih cepat yang jelas di awal kayak di invoicing gitu meskipun lebih kompleks gitu. Oke. Dan itu kan dikerjakan oleh banyak tim ya. Ketika ada satu tim yang menjadi sumber data, maksudnya di sini kayak ada data yang dibutuhkan di semuanya gitu. Nah itu gimana? Apakah tim yang lain waktu itu menunggu atau gimana, Mas? Ya, em, kebanyakan kalau memang sumber datanya di satu orang gitu ya, semua knowledge-nya ada di satu orang, pasti yang lain nunggu sih. Cuma karena di invoicing itu lebih jelas, teman-teman Hmm. juga yang di project invoicing itu paham semua, bukan cuma QA ya. Biasanya kan kalau QA ini ya, eee, harus paham banget requirement-nya kayak gimana, tapi, yang back end sama front end pun itu paham gitu. Terus juga PM-nya juga paham gitu. Sedangkan kalau yang di Dogen, itu karena masih yang bikin prototype pun itu masih ini ya, masih apa ya, masih abu-abu gitu ya, belum tentu itu benar juga gitu. Jadi kadang kala tuh masih nunggu gitu, nunggu Oke, kevalitannya, keabsahannya tuh bener apa enggak kayak gitu. Jadi masih ada waktu nunggunya lah gitu. oke, 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 oke. Menarik sih. Ini sebenarnya keluar dari topiknya, tapi ada yang mau saya tanyakan. Tadi kan dijelaskan kalau NOI itu semua requirement-nya dibahas di awal, sedangkan kalau OI itu ya nggak sampai terlalu dalam gitu. Nah, kalau dari POV Mas Fatan sendiri, gimana pendapatnya? Maksudnya kan ini masih di awal, belum tahu akan sejauh apa proyek ini, tapi harus mendetailkan, harus membayangkan detail setiap relasi datanya, terus habis itu
requirement-nya setiap apa di semua fitur. Padahal harusnya di satu per masing-masing fitur kita selesaikan dulu. Satu fitur kita selesaikan dulu. Tuh gimana Mas Sultan? Apakah untuk Mas Sultan itu membuang waktu atau sebenarnya seperti itu malah lebih efektif ketika fase requirement gathering dibahas semuanya? Oke, kalau untuk yang tahu ya barusan ditanyain invoicing sama OI. Itu maksudnya sama Dogen ya? Oh, sorry, sorry. Ya, betul. Invoicing sama dogen. Oke, kalau invoicing sama Dogen sendiri itu lebih enak sebenarnya kita requirement gathering itu sih. Jadi dijelaskan semua tuh requirement-nya seperti Hmm. apa, terus juga di-record Hmm. ya jangan lupa. Jadi teman-teman tuh bisa ngeliat record di menit berapa, di detik berapa kayak gitu. Jadi enak sih kalau kayak gitu, nggak yang apa ya, asing ya, nggak yang sinkronus. Jadi kalau nggak tahu baru nanya, kalau nggak tahu baru nanya gitu. Harapannya kan di requirement gathering tuh yang nggak tahu ya harus ditanyain gitu, langsung ditanyain Hmm. juga gitu. Sedalam apa relasinya, sedalam apa untuk dependensi ke third party-nya, sedalam apa juga untuk table-tablenya seperti apa, kayak gitu-gitu. Itu enaknya di requirement gathering kayak gitu. Oke, oke. Sampai sedalam apa Mas kira-kira yang diperlukan ketika requirement gathering? Apakah perlu sampai relasi datanya atau sebenarnya cukup untuk end to end aja? Karena tuh nanti juga akan dibahas lagi ya di setiap minggu itu. Oke, kalau untuk standarnya sendiri ya, requirement gathering itu memang nggak terlalu dalam gitu. Cuma kalau memang ada concern ya, biasanya itu dari back end kalau kalau nggak front end. Itu biasanya kalau kritis orang-orangnya itu ini apa namanya bisa ditanyakan tuh waktu requirement gathering gitu. Kelihatan kan ketika di show prototype atau contoh aplikasinya seperti apa, ini relasinya kayak gini gini kira-kira datanya seperti apa kayak gitu. Yang unik apa kayak gitu-gitu. Itu kan enak ya waktu requirement gathering gitu semuanya. Meskipun ketika daily meeting itu ya kita masih tetap harus report gitu. Tapi kalau requirement gathering itu udah dalam banget sampai relasi Unicode-nya seperti apa kayak gitu-gitu itu lebih enak sih. Oke, 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 oke. Berarti kalau misalnya ini terakhir ya Mas ya, saya mau tanya, kalau misalnya ada satu hal yang baik di NOI, sorry, di invoicing, dan satu hal yang kurang baik dan nggak perlu diterapkan di Dogen, apa itu, Mas Nathan? Hal yang baik, sorry, hal yang Hmm. baik di invoicing terus hal Hmm. yang Sama hal yang nggak perlu dilanjutkan lagi, kesalahan apa yang ada di Dogen, di dokumen oke. generator. Kalau di yang di invoicing yang baik ya. Ini tanya yang baik dulu ya. Iya. Untuk yang baik sendiri di invoicing itu plan-nya jelas, requirement-nya bagus, terus juga teman-teman di project saling support, jadi Hmm. saling backup gitu ya kalau ada yang nggak tahu requirement-nya kayak gimana gitu. Jadi nggak di satu orang untuk nulisnya, jadi semuanya, semua tim tuh tahu gitu requirement-nya seperti apa gitu. Itu yang baik di invoicing gitu. Terus untuk kecepatan pengerjaannya teman-teman juga cepat karena memang dari awal pun mereka udah tahu gitu untuk requirement seperti apa. Itu cepat sih, jadi bagus gitu untuk deliver apa namanya fitur-fiturnya, modul-modulnya di project itu seperti apa itu lebih cepat gitu. Tapi kalau yang di Dogen ya, untuk yang tidak dianjurkan untuk eh, dilanjutkan atau Hmm. dilakukan terus di Dogen sendiri itu knowledge aplikasi itu di satu orang, jadi bertumpu ke satu orang itu kurang oke. Jadi yang tahu requirement, yang paling kritis, nah itu yang tahu gitu. Hmm. Kalau Oke, yang keaktifan tim. ya betul. Jadi nggak ini ya, nggak apa ya, nggak menyeluruh gitu untuk requirement-nya. Padahal waktu ya mungkin aku agak lupa ya udah ya untuk yang di requirement gathering di Dogen itu mungkin udah jelas, cuma karena teman-teman ya udah ngandalin satu orang aja nih, ya pasti ketika Hmm. ada pertanyaan ya satu orang ini kan nggak bisa membagi
apa ya, dirinya sendiri ya. Jadi pasti bakalan nunggu ya, kalau ada 4 orang yang nanya, ya udah satu-satu pasti yang dijawab, nggak mungkin barengan gitu. Itu sih. Oke, Terus planning di awal, rules-nya ya, rules-nya sendiri itu, eee, kayaknya belum tersampaikan secara menyeluruh sih waktu itu. Jadi oke, nggak apa ya, untuk pengerjaannya jadi lumayan lambat sih, ngerasanya gitu sih. oke, oke, oke Mas Sultan. Cukup sih, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Mas Sultan? Eh, udah sih kayaknya itu aja sih, Mbak. Oke, setelah ini aku ada satu form lagi ya, Mas Sultan ya. Aku akan kirimkan 20 indikator. Dari 20 indikator nanti itu dari Mas Sultan punya uh, 3 kuota untuk ngevote mana aja yang sekiranya itu paling oke dari invoicing, sama 3 lagi untuk mana lagi yang paling nggak oke dari doken gitu. Kira-kira apa lagi, apa yang perlu diperbaiki gitu sih. Nanti aku share setelah ini ya, mungkin ya terpisah. Oke, Oke, cukup cukup. Terima kasih banyak Mas Fatan. Selamat siang. selamat siang.